bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Yuni, Alhamdulillah kabar saya hari ini baik sekali. Alhamdulillah. Baik Bu, untuk hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya Bu. Bagaimana, apakah Ibu sudah siap? Ya Bu, hari ini saya sudah siap untuk melaksanakan coaching dengan Bu Ayu. Ya, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Sukma. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu. Kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Untuk praktik coaching kemarin, yang pasti saya agak sedikit nervous Bu, saya grogi karena saya baru ya dengan proses coaching ini dan saya belum sepenuhnya memahami alur tirta, apa sebenarnya alur tirta itu. Kan harus sesuai dengan tahapan-tahapannya ya Bu. Pertanyaan yang diajukan juga harus tajam agar mampu menggali potensi coach agar berpikir secara kritis. Baik, jadi karena kemarin belum terbiasa ya Bu ya, semoga untuk kegiatan coaching kali ini lebih lancar ya. Iya Bu, amin, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini karena ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Bu Sukma masih kurang yakin di bagian yang mana ini Bu? Kalau saya lebih di bagian present ya Bu, karena kan kita harus hadir secara penuh karena fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach dan tentunya sulit dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik, jadi Ibu merasa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bu? Ya Bu, betul sekali. Terakhir nih, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pastinya saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baik, semoga coaching kali ini berjalan lebih lancar ya Bu. Selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching dan saya sebagai observer. Saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan tentunya untuk bagian desain yang nantinya akan menjadi fokus nanti akan biasa dilakukan dengan lebih meningkat sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan coaching ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Sore Bu Ayu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore juga Bu Sukma, alhamdulillah hari ini kabar saya luar biasa. Alhamdulillah. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas sedikit permasalahan untuk hari ini ya. Memangnya hari ini Bu Ayu ada permasalahan apa ya di kegiatan pembelajaran? Jadi begini Bu Sukma, sebetulnya ada satu murid saya yang dimana apabila masuk pelajaran saya, dia kurang bersemangat untuk belajar. Maka tugas-tugas yang saya beri pun jarang dikerjakan. Itu yang sebetulnya agak membuat saya pusing Bu Sukma. Baik, tadi kan Ibu bilang ada satu murid yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menemukan penyebab dari permasalahan ini? Sudah Bu Sukma, beberapa waktu lalu saya memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak suka dengan pelajaran saya. Oh, kalau begitu, lalu dari pengamatan Ibu sendiri, mengapa dia kurang suka terhadap pelajaran Ibu? Jadi Bu Sukma, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut tidak suka dengan mata pelajaran IPA karena kebetulan materi IPA saat ini adalah hitungan. Jadi itu yang membuat anak tersebut malas. Oh, seperti itu. Kira-kira bagaimana kondisi ideal yang Ibu harapkan untuk murid tersebut? Tentu saja Bu Sukma, di sini saya mengharapkan anak tersebut mampu mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid pada umumnya. Ya. Baiklah, apakah Anda ada metode yang pernah berhasil untuk dilakukan di kelas? Ada Bu. Jadi saya pernah melakukan metode yang saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Dan pesan berantai itu mereka melakukan itu secara berkelompok.
Dengan cara itu, mau tidak mau, siswa menjadi terlibat aktif dalam kegiatan itu dan pembelajaran saat itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Luar biasa sekali Bu Ayu. Jika kita presentasikan dari angka 1 sampai dengan angka 10, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk Ibu lakukan terhadap minat murid? Kalau saya berkaca pada peringkat, kira-kira mungkin ada di 8 atau 9 Bu Sukma. Baik, untuk selanjutnya rencana apa yang Bu Ayu akan lakukan? Saya akan melakukan metode pembelajaran yang bervariasi, ice breaking, dan mengupdate informasi mengenai cara atau pembelajaran yang menarik dan berpihak pada murid untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran saya. Siapa yang dapat membantu Ibu kira-kira dalam penyusunan rencana tersebut? Di sini saya pastinya membutuhkan kerjasama dari kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian komunikasi dengan wali murid itu sendiri. Kira-kira berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk melakukan rencana ini? Sepertinya tidak butuh waktu lama, Bu Sukma, hanya saja pencapaian itu yang agak lama karena tidak ada yang instan, Bu Sukma. Betul sekali ya Bu Ayun. Untuk menjalankan sebuah rencana itu kita membutuhkan waktu yang lama. Terus kira-kira kapan Anda akan mulai melakukan hal ini? Saya akan mulai melakukan hal ini secepatnya agar murid mendapat hak belajar mereka dan pelaksanaannya pembelajaran dengan optimal. Untuk tentang rencana yang akan Ibu jalankan itu ada komitmen seperti apa supaya komitmen tersebut berjalan dengan lancar? Yang pertama, saya harus konsisten belajar dengan mengupdate informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berpikir baik dengan guru di sekolah atau luar sekolah untuk mengembangkan kompetensi saya. Oh iya, selain dari pihak sekolah atau pihak terdekat dari sekolah, adakah dukungan dari pihak lain yang Anda butuhkan? Saya membutuhkan dukungan dari sarana prasarana, dukungan moral, dan alhamdulillah itu sudah saya dapatkan. Mungkin hanya internal dari saya saja yang harus konsisten untuk menjalankan itu semua. Baik, semoga rencana Ibu berjalan lancar, tidak ada halangan dan bisa sesuai dengan harapan. Terus selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang sejak tadi? Luar biasa sekali Bu Sukma, saya lega dan senang sekali karena rasanya saya sudah menemukan solusi untuk permasalahan saya kali ini. Adakah hal yang akan disampaikan Bu Ayu? Saya rasa cukup. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Sukma karena sudah meluangkan waktu untuk saya untuk sekedar berbagi keluh kesah saya. Sangat berterima kasih kepada Bu Sukma. Ya, sama-sama Bu Ayu, saya juga sangat senang sekali bisa diberi waktu untuk mendengarkan cerita yang Bu Ayu sampaikan, keluh kesah Bu Ayu. Semoga apa yang sudah direncanakan Bu Ayu bisa berjalan dengan maksimal dan anak tersebut menjadi minat kembali terhadap pelajaran Bu Ayu. Terima kasih Bu Sukma. Wah, luar biasa sekali. Mari beri tepuk tangan untuk kegiatan praktik coaching hari ini. Ibu Sukma dengan Ibu Ayunda sudah melaksanakan praktek coaching dengan baik. Terlihat jelas alur Tirta pada percakapan tadi, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bu Sukma dan Bu Ayunda lakukan, khususnya pada Bu Sukma selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi, Bu? Terima kasih Bu Yuni atas waktunya. Menurut saya, indikator dari keberhasilan ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, jadi rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu? Iya Bu. Kemudian tadi Ibu Sukma menyampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi desain atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwa Bu Sukma sudah melakukannya dengan sangat baik.
Karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar yang setia pada praktek coaching ini, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi permasalahan yang dihadapi. Dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Ya betul Bu Yuni. Terima kasih Bu Sukma selaku coach dan Bu Ayunda selaku coaching atas praktek coaching hari ini dan memberikan pelajaran kepada kita semuanya bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensinya sehingga tercipta solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Saya sebagai observer juga mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan di hati, semangat dan sukses selalu untuk Bu Sukma dan Bu Ayu. Terima kasih juga Bu Yuni atas motivasinya, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Bu Yuni. Selamat sore Bu Sukma. Selamat sore Bu Ayun, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore juga Bu Sukma, alhamdulillah sangat baik hari ini. Alhamdulillah baik Bu. Hari ini Bu Ayun akan melakukan kegiatan coaching ya Bu. Bagaimana? Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah saya sudah siap. Hari ini saya akan melaksanakan coaching bersama Ibu Yuni Bu Sukma. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Ayun. Yang pertama, mengenai praktik coaching yang Ibu laksanakan kemarin, kira-kira bagaimana perasaan Bu Ayun? Untuk praktek coaching kemarin, jujur saya sangat nervous, deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan coaching alur tirta. Kan harus sesuai dengan tahapan-tahapan alur tirta ya Bu Sukma. Pertanyaan yang diajukan juga harus tajam agar mampu menggali potensi kunci agar beliau bisa berpikir secara kritis. Baik, jadi karena belum terbiasa ya Bu, semoga untuk kegiatan coaching kali ini berjalan dengan lancar ya Bu Ayun. Ya Bu Sukma, amin. Baik, untuk yang selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira dari 3 hal tersebut Bu Ayun yang masih kurang bagian mana Bu Ayun? Kalau saya lebih di bagian presence ya, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching dan tentunya sulit dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik Bu, jadi Bu Ayun merasa di bagian present ini masih perlu dikembangkan lagi ya Bu Ayun. Betul Bu Sukma. Ya, untuk yang terakhir ini Bu Ayun, apa yang Ibu inginkan dalam kegiatan coaching kali ini? Yang pasti saya berharap nanti akan ada solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching sendiri. Baik, semoga kegiatan coaching hari ini dapat berjalan lancar ya Bu. Selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching dan sebagai observer saya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan tentunya untuk bagian present, apakah nanti akan biasa saja atau justru akan lebih meningkat dengan baik? Silahkan untuk dilanjutkan kegiatan coachingnya ya Bu Ayun. Terima kasih Bu Sukma, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Ya, amin. Terima kasih waktunya Bu Ayun. Sama-sama Bu Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuni. Apa kabar Bu Yuni? Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bertemu Bu Yuni. Sepertinya ada yang ingin Bu Yuni sampaikan. Iya Bu, alhamdulillah saya lagi kabarnya baik. Saya tadi bertemu dengan Bu Ayun ingin membahas permasalahan bully yang terjadi di sekolah Bu. Baik Bu Yuni, apa tujuan utama Bu Yuni dalam menangani masalah ini? Jadi saya ingin menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman sehingga anak-anak tidak merasa takut atau terancam begitu dengan adanya pembulian. Baik Bu Yuni, mari kita identifikasi masalah ini lebih lanjut. Apa
Apakah Bu Yuni bisa menjelaskan situasi yang sedang terjadi? Ya, jadi saya mendengar informasi dari beberapa orang baik dari siswa maupun dari orang tua siswa tentang bullying yang terjadi di sekolah. Jadi beberapa anak itu terlihat enggan datang ke sekolah dan juga beberapa anak terlihat murung, Bu. Apakah ada siswa tertentu yang sering terlibat dalam pembulian ini, Bu Yuni? Ya, tampaknya ada beberapa siswa, Bu, yang apa namanya diindikasi dia sering melakukan pembulian, dan korbannya ini biasanya untuk anak-anak yang pendiam, dan juga ada korban yang lainnya yaitu anak baru biasanya. Baik, Bu Yuni. Sekarang mari kita susun rencana aksi untuk menangani masalah ini. Apa langkah pertama yang menurut Bu Yuni itu harus diambil? Oke, saya pikir langkah pertama yang bisa saya lakukan adalah melakukan sosialisasi tentang dampak negatif dari pembulian kepada siswa. Dan yang lainnya lagi adalah perlu memperketat pengawasan. Meskipun di sekolah ada CCTV begitu di beberapa tempat, namun tidak di seluruh lingkungan sekolah begitu. Sepertinya itu ide yang luar biasa, Bu Yuni. Apakah ada strategi lain dari Bu Yuni untuk menangani pembulian ini? Mengingat kegiatan sosialisasi mengenai dampak negatif pembulian sudah cukup sering untuk dilakukan. Ya, Bu, saya berpikir selain sosialisasi, saya juga ingin membentuk tim yang beranggotakan siswa, semacam satgas begitu ya, yang siswa senior dia bisa menjadi pengasuh atau mentor untuk adik-adik kelasnya, sehingga nanti akan muncul rasa persaudaraan, rasa saling mendukung begitu. Terlintas juga ide di benak saya untuk membuat kotak aduan dan sekaligus juga kontak aduan untuk siswa-siswa, di mana kalau siswa ini tidak berani mengadu secara langsung kepada guru, bisa menggunakan kontak ataupun kontak aduan atau sejenis hotline service begitu yang memungkinkan anak untuk melaporkan kejadian pembulian. Baik, menurut Bu Yuni, siapa yang akan bertanggung jawab atau mungkin membantu untuk mengadakan sesi sosialisasi ini? Kalau untuk sosialisasi, saya akan berkoordinasi dengan guru BK, Bu. Bagus, Bu Yuni. Kemudian bagaimana dengan tim dari siswa? Apakah Bu Yuni sendiri memiliki siswa yang bisa diandalkan untuk memimpin tim ini, Bu Yuni? Ya, saya memiliki pemikiran bahwa ada beberapa siswa yang bisa menjadi mentor atau diberikan tanggung jawab untuk menjadi tim satgas. Jadi dalam waktu dekat saya akan mengadakan pertemuan dengan mereka untuk membahas peran dan tanggung jawab mereka. Baik, Bu Yuni, mari kita jadwalkan pertemuan lagi mungkin dalam kurun waktu 2 minggu untuk meninjau kembali kemajuan kita dan mengevaluasi hasil dari langkah-langkah yang telah kita ambil, Bu Yuni. Ya, terima kasih Bu Ayunda. Jadi saya ngobrol dengan Bu Ayunda hari ini lebih membuat saya siap untuk menangani kasus atau masalah yang terjadi sekarang. Sama-sama, Bu Yuni, mari kita bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman untuk murid-murid kita. Terima kasih, Bu Yuni, atas sama-sama. Terima kasih Bu Ayunda sudah meluangkan waktunya. Luar biasa sekali, kita beri tepuk tangan untuk kegiatan praktek kucing hari ini. Bu Ayu dan Bu Yuni sudah melaksanakan praktek kucing dengan baik. Terlihat jelas sekali alur kita pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik kucing yang sudah Bu Ayu dan Bu Yuni lakukan, khususnya kepada Bu Ayun selaku coach, menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Baik, semua indikator dari keberhasilan ini yaitu bagaimana kunci dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuat oleh kunci. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusinya nanti Ibu Ayun akan lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Kemudian tadi Bu Ayun sampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik, karena dengan kita hadir secara penuh,
menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot yang membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya, betul sekali Bu Sukma. Ya, terima kasih Bu Ayu selaku coach, terima kasih Bu Yuri selaku coach atas praktik coachingnya hari ini dan memberikan pelajaran pada kita semua bahwasanya menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach. Saya sebagai observer juga memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati. Semangat dan sukses untuk Bu Ayunda dan Bu Yuni. Terima kasih Bu Sukma. Selamat sore Bu Yuni, bagaimana kabar Bu Yuni hari ini? Sore juga Bu, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, baik Bu Yuni. Untuk hari ini Bu Yuni akan melakukan kegiatan coaching ya Bu Yuni. Bagaimana Bu Yuni? Apakah Bu Yuni sudah siap? Siap Bu, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Sukma. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer Bu, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Yuni. Yang pertama mengenai praktik coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Yuni? Untuk praktek coaching kemarin yang pasti saya nervous Bu, deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa dengan coaching alur tirtanya. Kan harus sesuai dengan tahapan-tahapannya ya Bu. Pertanyaannya yang diajukan juga harus tajam agar mampu menggali potensi kunci agar bisa berpikir kritis. Baik, jadi karena belum terbiasa ya Bu, semoga untuk kegiatan coaching kali ini lancar ya Bu Yuni. Iya Bu, amin. Baik Bu Yuni, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan gubernur. Kira-kira yang Bu Yuni masih kurang yakin di bagian mana Bu Yuni? Kalau saya lebih di bagian desain Bu, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach dan tentunya sulit dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan Bu. Baik, jadi Ibu merasa di bagian presence ini yang perlu dikembangkan lagi Bu Yuni? Iya, betul sekali Bu. Untuk yang terakhir kali Bu Yuni, apa yang Ibu inginkan dari kegiatan coaching kali ini? Ya, yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang akan dihadapi oleh coach Bu. Baik Bu Yuni, semoga coaching kali ini bisa berjalan lancar. Selanjutnya saya akan persilakan Bu Yuni untuk melakukan coaching dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan tentunya untuk bagian presence apakah nantinya akan biasa saja atau justru akan meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan coachingnya Bu Yuni. Iya, terima kasih Bu. Akan saya lanjutkan dengan besoknya. Terima kasih. Selamat sore Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selamat sore Bu Yuni. Alhamdulillah kabar saya hari ini sangat luar biasa sekali. Wow, luar biasa. Ya Bu, luar biasa sekali karena hari ini saya di kelas itu sangat luar biasa sekali menghadapi sedikit kendala, yaitu saat saya menjelaskan materi Bu tadi. Materi saya hari ini itu tentang cerita pengalaman pribadi. Nah, berhubungan dengan materi saya, cerita pengalaman pribadi berbahasa Jawa, itu tadi saya sudah memberikan penjelasan kepada anak, memberikan contoh dengan video. Nah, itu saya bertanya kepada anak itu untuk memberikan contoh, tapi ada salah satu anak itu yang sama sekali dia itu tidak minat dan dia tidak bisa menyebutkan contoh cerita pengalaman yang pernah dia hadapi. Rencana aksi apa yang akan Anda lakukan untuk menghadapi kejadian tersebut Bu? Saya akan berusaha untuk mendekati dia secara personal dan kembali memancing beberapa pertanyaan yang memotivasi dia agar dia bisa terbuka saat pembelajaran. Apa yang bisa mengharapkan dari rencana aksi ini Bu? Saya mengharapkan anak tersebut bisa termotivasi dan dia bisa
mengikuti kegiatan pembelajaran saya dan dia bisa bercerita bebas tanpa ada paksaan sesuai dengan apa yang dia alami saat pembelajaran. Apa ukuran keberhasilan yang Bu Sukma lakukan dalam menjalankan aksi ini, Bu? Ukuran keberhasilan yang saya alami itu adalah pemberian motivasi secara personal yang akan menumbuhkan kesadaran diri pada anak tersebut. Dari skala 1 sampai 10, di mana kira-kira posisi Bu Sukma dalam mencapai tujuan ini? Saya merasa di posisi ke-6, Bu. Karena saya optimis sekali anak tersebut bisa menjalankan apa yang saya sampaikan dan dia bisa menceritakan apa yang pernah dia alami. Hal apa yang Bu Sukma rasa masih kurang dalam rencana aksi ini? Saya merasa masih kurang memiliki kreativitas dalam pembelajaran, misalkan seperti pemberian briefing itu saya masih agak canggung saat melaksanakan, jadi mungkin anak-anak masih kurang tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan. Hal apa yang masih bisa dilakukan untuk kedepannya, Bu? Saya masih bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan agar anak lebih tertarik dalam pembelajaran yang saya berikan. Apa rencana Bu Sukma untuk mencapai tujuan itu, Bu? Saya akan berusaha untuk belajar dari beberapa media seperti platform Merdeka Mengajar. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat khususnya tentang ice breaking ini yang masih saya kurang kuasai. Saya akan mencari referensi lain dari YouTube, dari TikTok, dan dari sumber lainnya, dan saya akan belajar dengan rekan sejawat yang lebih pandai tentang AI. Jadi saya bisa menciptakan semacam media pembelajaran yang menarik bagi siswa, serta saya akan lebih aktif lagi dalam komunitas lainnya seperti komunitas FBMB. Kapan rencana ini akan dimulai, Bu Sukma? Saya akan segera memulai rencana ini, Bu, secepatnya supaya tidak tertunda-tunda dan kegiatannya juga bisa berjalan dengan lancar. Oh iya, siapa yang akan dilibatkan di dalam rencana aksi ini, Bu Sukma? Saya akan melibatkan rekan sejawat, melibatkan kepala sekolah, dan pastinya saya akan melibatkan murid-murid saya juga. Menurut Bu Sukma, apa yang menjadi tantangan di dalam menjalankan rencana aksi ini, Bu? Tantangan yang saya hadapi itu adalah kurangnya motivasi dari anak tersebut, kurangnya kesadaran diri dari anak tersebut, serta kurangnya dukungan dari lingkungan di rumah dan di lingkungan sekitarnya tentang kegiatan pembelajaran di sekolah. Berapa jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan ini, Bu? Pastinya saya tidak tahu kapan dia berdiri untuk keberhasilannya, tidak tahu entah itu 1 hari atau 1 minggu, pastinya membutuhkan waktu yang agak lama untuk mencapai keberhasilan saya itu. Kapan Bu Sukma akan melakukan kegiatan ini, Bu? Saya akan memulai kegiatannya dalam minggu-minggu ini. Apa komitmen Bu Sukma tentang rencana aksi ini, Bu? Komitmen saya adalah keberhasilan akan motivasi anak untuk maju, mau belajar, mau berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Kira-kira apa kerugian yang Bu Sukma tanggung jika tidak menjalankan rencana aksi ini, Bu? Saya itu akan merasa rugi, Bu Yuni, jika sudah diberi kesempatan untuk bisa menuntun anak, membimbing anak, kesempatan itu tidak saya gunakan sebaik-baiknya. Apa yang Anda butuhkan agar dapat menjalankan komitmen ini, Bu? Saya harus bisa memotivasi anak dengan dukungan dari semua pihak, baik dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekitar anak tersebut. Luar biasa sekali, Bu Sukma. Semoga Bu Sukma bisa mewujudkan semua rencana aksi Bu Sukma, dan semoga ini juga memotivasi saya untuk lebih baik lagi, Bu Sukma. Terima kasih Bu Yuni atas waktunya, terima kasih sudah mendengarkan curhatan hati saya. Semoga Bu Yuni tidak bosan dengan apa yang saya ceritakan, dan saya sudah merasa lega karena apa yang menjadi beban di hati saya itu sudah tersampaikan, dan semoga nanti saya dapat
menjalankan rencana aksi ini dan saya dapat menemukan solusinya. Iya, Bu Sukma, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Yuni. Luar biasa sekali, mari kita diapresiasi untuk kegiatan praktik kucing hari ini. Ibu Sukma dan Ibu Yuni sudah melaksanakan praktik kucing dengan baik. Terlihat jelas alur tirta pada percakapan yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik kucing yang sudah Bu Yuni dan Bu Sukma lakukan, khususnya selaku Bu Yuni sebagai coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator dari keberhasilan ini yaitu bagaimana coaching dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Sukma lakukan sendiri pada pelajaran selanjutnya ya Bu Sukma. Kemudian tadi Bu Yuni sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia kepada kunci ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot yang membuat kucing menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi permasalahan yang berada. Dan juga dapat memotivasi kucing dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya betul Bu Ayunda. Kemudian terima kasih Bu Yuni selaku coach dan Bu Sukma selaku kunci atas praktik kucing hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh kunci. Saya sebagai observer juga bermohon maaf apabila terhadap Bu Yuni dan Bu Sukma terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati. Semangat dan semoga sukses selalu untuk Bu Sukma dan Bu Yuni. Terima kasih. Terima kasih.